Melangkah masuk kembali ke dalam. Aku masih saja bertanya-tanya, ngapain aku kembali ke dalam? Kenapa aku tiba-tiba menjadi sebaik ini? Lalu apa yang akan kulakukan ketika bertemu dengan keluarga kecil asal Bandung itu? Entahlah. Sekeras apapun aku mencoba mencari jawabannya, hasilnya tetap saja nihil. Seolah-olah badanku ini bergerak dengan sendirinya, tanpa aku perintah sama sekali. Seperti kaki ini, melangkah sendiri ke dalam tanpa persetujuan dariku. Ketika telah masuk, aku menghentikan langkah sejarak 2 meteran dari jalan masuk menuju ke musola. Sengaja aku berdiri di balik dinding beton ini, menghalangi pandangan suami istri tersebut kepadaku. Ya, sebetulnya jika sang suami menatap ke arahku dengan seksama, ia tentu akan menemukan sosokku yang hanya berdiri di sini. Berbeda denganku, dari sini aku dapat melihat jelas posisi mereka karena di tempatku berdiri cukup gelap, sedangkan di tempat mereka diterangi oleh lampu neon di atasnya. Setelah memantapkan diri, aku pun berjalan ke tempat mereka. Assalamualaikum, kusapa mereka dengan sebuah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas sang suami. Ia menegadahkan kepala melihatku yang berdiri di depannya berjarak kurang dari semeter. Sedangkan wanita berkerudung jingga sama sekali tak terdengar suaranya dalam membalas salamku. Ya, mungkin dia membalasnya dengan bersuara pelan, atau mungkin membalas dalam hati. Ketika kulempar senyum seramah mungkin, ketika itu juga tanpa sadar, kulirik sedikit saja ke arah bola mata meneduhkan itu yang tadi sempat kukagumi dalam hati. Empunya bola mata yang meneduhkan itu malah segera menunduk, menjaga pandangan agar tak terjadi fitnah. Seperti itulah yang kupahami sedikit saja tentang mereka. Ada apa ya Pak? Begitu yang diucapkan Pak Ustadz. Aku menyebutnya Pak Ustadz saja karena aku belum mengetahui nama pria itu. Maaf jika saya mengganggu kalian. Sepasang suami tersebut mengangguk bersamaan, menandakan tak mengapa aku datang mengganggu mereka. Pak Ustadz justru telah membalas senyumanku, sedangkan wanita berkerudung jingga, istri Pak Ustadz, malah semakin menjaga pandangannya. Ia menunduk. Aku kok malah ingin melihat pancaran keteduhan dari kedua bola mata itu lagi ya? Aku membatin. Aku lalu terdiam sesaat. Hayo Doni, apa yang akan lu katakan selanjutnya? Apakah langsung menawarkan uang saja, lalu segera pergi? Ataukah ada yang lain yang masih mengganjal, seperti ingin bersama Pak Ustadz mungkin? Satu monolog baru saja mengganggu pikiranku. Aku tersadar di detik berikutnya jika Pak Ustadz masih saja menatapku. Sedikit senyum namun lebih banyak ekspresi penuh tanya yang kulihat. Maaf jika saya lancang telah mengganggu bapak dan ibu. Sekali lagi kulempar permintaan maaf kepadanya. Agak aneh memang 2 kali mengatakan maaf seperti ini. Ya, gak apa-apa Pak, balas Pak Ustadz. Aku sedikit maju. Tak sopan jika berbicara dengan orang yang lebih tua dengan cara berdiri seperti ini, sedangkan dia masih duduk. Maka aku pun tanpa permisi duduk tepat di hadapannya. Tanpa melihat langsung, hanya dari ekor mata saja, aku mengetahui jika sang istri menggeser posisi duduknya berpindah sedikit menyerong di belakang sang suami, mungkin mengambil jarak dariku. Saya sejak tadi sebetulnya melihat bapak dan ibu di sini. Cuma pas tahu cerita dari Pak Kanit jika kalian baru saja terkena musibah, makanya saya datang dan mengganggu kalian. Maaf sekali lagi jika saya sudah lancang Pak. Ujarku setenang mungkin, sekali berbicara tanpa jeda. Iya Pak, kami baru saja terkena musibah, dan mengalirlah cerita dari Pak Ustadz mengenai musibah yang dialaminya siang tadi. Di saat mereka bertiga baru saja turun dari PT-PT sebutan angkutan umum di kota ini, karena mereka akan menyambung trek angkutan lain menuju ke pelabuhan.
Namun naas kejadian itu pun terjadi. Seorang pemuda tiba-tiba merampas tas yang sedang dibawa pria ini, lalu kabur entah kemana. Padahal jadwal keberangkatan kapal mereka jam 6 tadi. Alhasil, mereka kini terkatung-katung nasibnya di kota asing ini. Tanpa sepersen uang di tangan, bahkan ke kantor kepolisian ini untuk melaporkan kejadian itu, mereka harus berjalan kaki yang jaraknya tentunya tak dekat. Miris sekali, begitu aku membatin. Aku mengusap wajah, merasakan bagaimana kesusahan yang dialami Pak Ustadz dan keluarga. Lalu bagaimana hasil laporannya tadi Pak di dalam? Begitu aku bertanya. Sudah Pak, mereka sedang menanganinya. Aku mencoba menebak dalam hati, mereka ini, khususnya Pak Ustadz, benar-benar tak punya pilihan lain selain menunggu tasnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Mustahil, amat sangat mustahil tas itu akan balik ke tangan mereka. Lalu, apa kata mereka, Pak? Meski demikian, aku masih mempertanyakan kelanjutan tindakan dari pihak kepolisian. Sedang diproses, Pak, ujar Pak Ustadz. Wajah kelelahan dan penuh kekhawatiran terpancar. Sungguh, siapapun orang yang mendengarnya tentu akan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh keluarga kecil yang malang ini. Maaf sekali lagi, Pak. Maaf. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni, Pak. Aku lalu mengulurkan tanganku ke hadapan Pak Ustadz. Dia menyambutnya. Kami pun lantas bersalaman. Nur Alim, Pak. Oh, namanya sealim orangnya. Begitu gumamku dalam hati. Saya punya seorang putri juga, Pak. Dan saya juga baru saja tersandung masalah. Makanya saya berada di tempat ini. Mendengar itu, secuil sikap jaga jarak yang secara spontan terjadi, kusadari dari Pak Alim ini. Padahal dengan menyebut aku memiliki putri, biar nyambung dengan rencana yang akan kuucapkan selanjutnya, yaitu tak tega melihat putri mereka seperti ini. Tapi ya sudahlah, sepertinya mereka benar-benar tak ingin tersandung masalah lain nantinya. Dan mungkin saja mereka mengira aku ingin meminta bantuan kepada mereka yang juga tengah kesusahan. Atau lebih parahnya lagi, yang mereka pikirkan tentangku jauh lebih negatif. Sudahlah, aku juga tak permasalahkan atas sikap yang baru saja ditunjukkan oleh pria ini. Segera aku lanjutkan ucapanku biar gak ada kesalahpahaman di sini. Jadi, di saat masalah saya selesai, saya sungguh ingin berbagi kebahagiaan ini bersama keluarga Bapak. Masih dengan sikap dan ekspresi yang sama dari Pak Alim, kulanjutkan kembali ucapanku. Pak Alim, saya punya masalah kecil, bukan masalah besar, dan selesai juga masalahnya kok. Biasa Pak, masalah keluarga gitulah. Sengaja tak kujelaskan masalah yang sebenarnya. Kebetulan saya tadi pengen makan, dan saya yakin kalian pasti belum makan juga kan? Bagaimana jika izinkan saya membantu kalian dengan mengajak makan bersama? Gak usah jauh-jauh dari sini. Kita cari tempat makan terdekat saja. Setelah itu akan saya antar kembali ke tempat ini. Terima kasih atas tawarannya, Pak. Kami belum juga Pak Alim menyelesaikan ucapannya yang kusadari jika itu adalah jawaban penolakan. Aku pun lantas menyela. Pak, saya bukan orang jahat. Sumpah demi Allah. Nasib saya sekarang sama dengan kalian juga, Pak. Tiket pesawat saya sudah hangus tadi. Padahal seharusnya sekarang saya sudah di Jakarta berkumpul dengan putri saya di rumah. Tapi ternyata takdir berkata lain. Aku mengambil jeda buat menarik nafas. Takdir yang mengharuskan saya bertemu dengan keluarga Bapak. Jadi, saya mohon izinkan saya sedikit saja membantu Bapak dan keluarga. Pak Alim terdiam sesaat, ia menoleh ke istrinya. Sengaja aku tak memandang ke arah sang istri. Aku tak ingin dianggap sebagai pria kurang ajar. Jika Bapak masih ragu dan mengira saya punya niat yang gak baik ke kalian, Bapak bisa mengkonfirmasi kepada Pak Kanit, karena beliaulah yang menyelesaikan masalah saya tadi.
Aku lihat sang istri sedikit mengangguk, seperti mengamini ucapanku barusan. Wait, apakah dia juga memperhatikanku sejak tadi? Nggak mungkin kayaknya.